Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan ini kita membahas cara melakukan analisis data, khususnya untuk uji validitas instrumen. Ya, seperti kita tahu bahwa dalam penelitian kita biasanya menggunakan instrumen, khususnya ya instrumen-instrumen untuk pengukuran variabel dalam penelitian kuantitatif, ya biasanya menggunakan skala. Ya. Nah, untuk menguji validitas instrumen itu kita bisa melakukan analisis statistik. Ya. Ada dua jenis dalam uji validitas, yaitu mengukur validitas faktor dan mengukur validitas sistem. Ya, validitas faktor itu digunakan ketika instrumen yang kita gunakan itu terdiri dari beberapa faktor yang kemudian kita ingin mengetahui apakah faktor-faktor itu valid ya atau tidak. Kemudian kalau validitas item itu yang kita ukur validitasnya adalah tiap-tiap item yang ada dalam instrumen. Nah, inilah yang paling banyak dipakai oleh peneliti, ya mahasiswa dalam menyusun skripsi, menyusun tesis. Kita pada umumnya menggunakan uji validitas item. Ya, nah, caranya itu mengkorelasikan skor item, setiap item dengan skor totalnya. Jadi disebut valid itu kalau setiap item-item itu berkorelasi dengan skor total. Ya. Nah, ketika kita sudah mengkorelasikan dengan menggunakan statistik korelasional tentunya ya, nah, biasanya digunakan produk momen. Nah, item dinyatakan valid jika nilai koefisien korelasinya atau R-nya itu, R hitungnya itu sama dengan atau lebih besar daripada 0,3. Nah, itu kalau kita menggunakan angka R. Tapi bisa juga kita langsung menggunakan nilai probabilitas signifikansi korelasinya yang ada di output ya. Jadi dari hasil analisis itu kalau kita menggunakan SPSS ada output korelasi. Dari situ kita melihat nilai signifikansi dari korelasi item itu dengan skor totalnya itu apakah lebih kecil dari 0,05. Nah, kalau lebih kecil maka kita menyebut signifikan. Ya, kita menyebut signifikan. Nah, ini aturan dasarnya. Nah, sekarang kita coba lihat contoh data ya. Nah, ini ada satu data hasil penelitian yang saya cuplik ya untuk bahan kita. Ada 30 orang ya, 30 subjek. Ya, biasanya ini minimum yang disyaratkan untuk uji validitas instrumen. Nah, instrumen ini terdiri dari 25 item. Ya, jadi ada item 1 sampai 25 dan kemudian ada skornya. Ya, memang ada baiknya teman-teman ketika melakukan input data itu menggunakan dulu program Excel ya. Jadi ini 3 ini adalah di item 1, individu 1 mendapatkan 3 ya dalam skala 1 sampai 5 ya. Individu 2 itu 3 dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini kemudian mudah dihitung di Excel ya. Bagaimana totalnya, karena nanti ini kita akan mengkorelasikan korelasi antara item 1 dengan skor total dari instrumen. Ya, ini instrumen ini berkaitan dengan skala pengukuran efikasi diri berkarir ya. 25 item. Nah, nanti dikorelasikan lagi item kedua dengan skor totalnya. Ya, tadi disebut berkorelasi itu kalau signifikan korelasinya ya. Nah, kalau tidak signifikan nanti berarti itemnya tidak valid ya, dilihat dari analisis butir. Nah, sekarang data-data ini kita copy semuanya ya, untuk kita masukkan ke jadi kita copy seperti ini ya. Nah, kita masukkan ke lembar kerja SPSS. Ya, kebetulan saya sudah
mengisi ya. Ini saya sudah copy dan paste ya. Jadi ini ada 30 subjek ya, dan ada 25 item ya. Seperti itu. Cuma memang di sini kan yang tertulis akan seperti ini ya. Kalau kita belum memberi nama variabel. Ya, makanya di V-nya ini kita membiarkan saja ini karena agak panjang ya. Tapi kita di labelnya ini kita ubah ya, misalnya var 001 namanya, maksudnya itu variabel 001, nah itu item 1 maksudnya ya. Nah, kita bisa mengisi ini supaya nanti di output hasil analisis kita yang dikeluarkan oleh SPSS itu bukan nama ini yang keluar, tapi nama ini. Jadi item 1, item 2 dan seterusnya. Ya, karena kalau tidak diisi ini label ini, maka yang akan keluar adalah name-nya ini ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita tahu. Nah, cuma memang yang perlu dipahami adalah di variabel 26 ini kan skor total. Ya, setidaknya ini yang diubah labelnya ya. Jadi ini hanya diketik saja. Ya, diketik saja di sini item 1, item 2 sampai 25. Kemudian ada skor totalnya. Oke. Nah, kalau seperti ini sudah siap datanya, kita sisa mencari tahu bagaimana menganalisis ya. Dalam SPS itu sudah disiapkan. Nah, kita sisa memilih saja di sini analyze, dan kemudian di sini ada correlate. Nah, di sini correlate yang kita pakai adalah korelasi bivariat ya. Karena disinilah nanti kita ketemu dengan ini Parson ya. Jadi korelasi Parson. Nah, ini variabel-variabel yang akan kita uji ya. Ini kita blok semuanya dan dipindahkan ke kotak variabel. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini tidak perlu ada yang diganggu gugat di sini. Kita continue saja. Nah, ini berarti kita sudah langsung bisa mengoke ya. Artinya begitu data-data yang mau dikorelasikan sudah pindah ke sini, sudah pindah ke kotak variables, ya kita langsung oke. Ya. Nah, ini hasilnya. Ya, jadi ada item 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai 25. Ini juga ada item 1, 2, 3, 4 sampai 25. Ya, jadi cara membacanya ada dua. Yang pertama, kita bisa membaca di ujung kanan. Ya. Di ujung kanan di sini ada tabel skor total. Ya. Nah, cuma ini kan kita agak kesulitannya, ini item 1 ini ada 3 baris. Jadi ini nilai R-nya. Kita mendapatkan nilai R, kemudian nilai signifikansi N30. Ini item kedua lagi di sini. Nah, untuk memudahkan kita membaca, kita bisa membaca pada bagian bawah. Jadi sini juga ada ya. Jadi di sini skor total korelasi dengan item 1 ini di kolom 1. Kolom 2 ini adalah item kedua, ya, kolom 3, item ketiga dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita akan melihat ya. Tadi patokan kita patokannya nilai koefisien R3 atau nilai probabilitas signifikansinya sama dengan atau lebih kecil dari 0,05. Maka itu dinyatakan valid. Nah, apa yang kita lihat di sini hasilnya output. Nah, item 1 ini mendapatkan signifikansi 0,211. Ini berarti tidak valid ya. Jadi ini tidak valid. Item 1 tidak valid ya, karena R-nya juga 0,23, masih di bawah 0,3 ya. Kemudian item kedua juga tidak valid. Ini di bawah di atas 0,05. Ya, item ketiga tidak valid. Ya, ini jauh ya, jauh sekali tidak valid. Ini R-nya juga 0,0. Dua item ketiga, ini bisa dinyatakan valid karena R-nya di atas 0,3. Ya, walaupun 0,52 relatifnya sedikit ya. Ya, tapi kita bisa menggunakan misalnya nilai R-nya. Nah, item-item berikut ini 4, 5 ya, 6, 7, 8 ini semua valid. Ya. Kita lihat sampai
Item ke-25 juga tidak valid. Ya, 0,263 dan memiliki nilai signifikansi 0,16 ya, di atas patokan. Nah, itu artinya kita dari 25 nomor terdapat 3 yang tidak, terdapat 4 item yang tidak valid. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah dibuang item-item yang tidak valid? Boleh dibuang kalau misalnya ketika kita membuang item yang tidak valid itu masih ada wakil yang cukup memadai item-item yang mengukur aspek dari variabel. Nah, biasanya kan dalam variabel itu ada beberapa indikator, misalnya ada 4 ya, ada 4 indikator. Nah, setiap indikator kan nanti diwakili beberapa item. Nah, kalau kalau item-item yang mau dibuang itu terlalu banyak dan kemudian kehilangan salah satu aspek dari dari pengukuran kita, pengukuran variabel kita, maka biasanya disarankan jangan dibuang, ya, diperbaiki. Ya, apa yang diperbaiki adalah redaksional dari skala. Jadi angket yang kita gunakan itu kita periksa kembali redaksionalnya. Tapi perbaikan revisi-revisi yang dibuat ini harus disampaikan dalam laporan penelitian kita, ya, supaya pembaca paham bahwa sebenarnya dari analisis butir ini tidak valid sehingga dilakukan revisi terhadap redaksi item itu. Ya, biasanya sih dia menjadi seperti itu mungkin karena redaksi-redaksinya yang tidak terlalu mengukur variabelnya sehingga disalahpahami oleh responden. Ya, eh, ya tentu saja yang lebih ideal setelah diperbaiki diukur lagi, ya. Tapi untuk skripsi biasanya kita bisa menerima, tesis juga biasanya bisa diterima, pertimbangan-pertimbangan perubahan, ya, perubahan instrumen itu, ya. Nah, yang mana yang kita ubah? Tentu saja yang sangat dekat saja, yang seperti ini tadi. Ya, ini kan kemungkinan ini kalau ditumpuk misalnya item 1 sampai 5 itu salah satu faktor, nah ini terlalu banyak yang hilang, ya. Hanya 2 yang tersisa. Ya, karena itu kita harus mengubah, ya. Ini misalnya item 1 dimungkinkan karena ini kan item 2 dimungkinkan ini sedikit berbeda, sisa kurang sedikit dari 0,03 ya. Cuma item ketiga ini terlalu jauh, ya. Dan ini lebih disarankan dibuang untuk pengolahan datanya, ya. Untuk pengolahan datanya kita buang dan kita laporkan, ya, bahwa yang tersisa 24 nomor misalnya, dan itu ada tiga butir direvisi, 2 pada aspek A, 1 pada aspek ke misalnya, ya, katakanlah seperti itu. Nah, itu yang saya kira, ya, cara kita menganalisis. Jadi ini agak gampang, mudah sekali. Yang penting Anda pahami tadi bagaimana cara menganalisisnya, ya. Kita sisa mengklik saja lalu kemudian membaca tabelnya. Ya, inilah yang akan kita lampirkan, ya, di apa di bagian lampiran dari skripsi, tesis atau laporan penelitian yang kita punya, ya. Dan kemudian di bab 3 biasanya kita menyampaikan hasil uji validitasnya, ya, dengan menyebutkan item-item dengan nilai validitasnya dan dinyatakan valid, tidak valid, ya. Nanti ada keterangan di revisi misalnya, ya, tidak valid, lalu kemudian keterangan di revisi. Ya, seperti itu saja saya kira ketika kita melakukan analisis uji validitas data. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.